Banyak di negara ini itu yang udah ininya itu, ya udah dihinakan Allah lah intinya. Sangat banyak. Sudah di ujung akhir zaman, masih saja melakukan itu coba. Ada di Gunung Lau orang pakaian serba putih. Bagus, pakaiannya sih bagus, putih ya, bersih. Tapi ininya kotor. Ruhnya kotor, lihat aja itu. Saya bisa ngelihat. Ruhnya itu kotor. Ngapain ke sono? Ke Gunung Lau. Saya nggak perlu tuh naik-naik sampai ke atas ke Gunung Lau. Yang Lau ke sini. Saya panggil aja yang Lau ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Sehat-sehat saja ya. Semoga kita dimuliakan Allah. Kali ini pembahasan kita tentang ajaran sesat. Banyak nggak di Nusantara ini ajaran sesat? Banyak sekali. Mendustakan Allah, mendustakan syahadat, itu kan ajaran sesat itu. Ngaku Islam, tapi dia melakukan pesugihan. Sesat nggak itu? Sesat. Ngaku Islam, tapi dia melakukan ngalap berkah. Sesat nggak itu? Ya sesat itu. Ngalap berkah. Buat apa ngalap berkah? Mintanya kan ke Allah, bukan ke makhluknya Allah. Kan seperti itu. Banyak di negara ini itu yang udah ininya itu, ya udah dihinakan Allah lah intinya. Sangat banyak. Sudah di ujung akhir zaman, masih saja melakukan itu coba. Saya lihat di video-video YouTube itu ya. Ada di Gunung Lau orang pakaian serba putih. Bagus, pakaiannya sih bagus, putih ya, bersih. Tapi ininya kotor. Ruhnya kotor, lihat aja itu. Saya bisa ngelihat. Ruhnya itu kotor. Ngapain ke sono? Ke Gunung Lau. Saya nggak perlu tuh naik-naik sampai ke atas ke Gunung Lau. Yang Lau ke sini. Saya panggil aja yang Lau ke sini. Atau sukma saya yang ke sana. Tapi kalau sekarang, kalau sebelum saya mendapatkan risalah dari Allah melalui malaikat Jibril, ya sukma saya pernah ke sana memang 2 atau 3 kali ya saya ke sana. Tapi setelah itu nggak boleh lagi. Setelah malaikat Jibril turun membawa risalah kepada saya, udah nggak bisa lagi. Bukan nggak bisa, udah tidak boleh lagi. Seperti itu. Karena dialah yang harus datang ke saya, bukan saya yang datang ke dia. Ini bukan bicara sombong ya, memang begitu kenyataannya. Saya menyampaikan ini. Jadi kalian itu buat apa naik-naik ke gunung, capek, terus di sana tuh mau ngapain gitu? Dihinakan Allah. Kalau kalian itu alirannya kepercayaan, ya sah-sah saja, silahkan ya. Tapi kalau kalian masih menyatakan diri kalian Islam, dihinakan Allah kalian. Itu lagi tuh, saya lihat ada di ujung kulon. Di ujung kulon tuh mandi-mandi ya. Ini daerah Banten. Daerah Banten banyak enggak aliran-aliran yang sesat? Banyak aliran sesat itu di Banten. Tapi banyak yang bagus juga. Seperti itu. Aneh gitu. Ngapain kalian kayak gitu? Keliling-kelilingin ada batu. Batu itu dibungkus-bungkus. Nanti dukun bilang ini bisa kalian tuh nanti mendapatkan rezeki. Si dukun bilang. Sementara ini udah mau kiamat. Ngapain kalian pikirkan rezeki? Rezeki itu akan datang sendiri.
Allah akan memberikan rezeki. Yang kalian pentingkan itu saat sekarang ini ya, ini kalian loh, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, itu aja. Kalau orang tuamu sudah meninggal, ya doakan orang tuamu, kayak gitu. Banyak sekali aliran-aliran sesat di negeri ini. Nah sekarang itu mereka minta-minta ke kuburan itu, ya kan, para habib itu minta-minta ke kuburan, ya, katanya kuburan bisa menyelesaikan semua hajatmu. Itu sesat enggak? Sesat itu. Kok mintanya ke kuburan? Kamu pakai jubah putih bersih, ya kan? Tapi enggak sesuai gitu. Kamu ulama yang pengikutnya banyak, tapi kamu jalanin hidup yang enggak sesuai dengan kehendak Allah, kehendak iblis yang kamu ikutin itu. Iblis seneng enggak? Seneng kayak gitu. Nanti saya di video itu saya lihat ada itu orang yang sholatnya itu sholat taraweh udah kayak dikejar-kejar setan. Sholat tarawehnya cepet banget, sholat tarawehnya ngapain mau sholat kayak gitu, cepet banget kayak orang dikejar-kejar setan. Setannya di situ, iblis-iblis di situ ya gembira lah, seneng lihatnya. Ini pengikutku ini katanya. Masa ada sholat kayak gitu? Mending jumlahnya sholatnya itu kamu kurangi, enggak apa-apa kok. Itu kan sholat taraweh. Daripada kamu kayak dikejar-kejar iblis, iblis pun ketawa-ketawa di situ. Kamu cus. Apa sholat kayak gitu? Masya Allah. Nanti ini taraweh tahun yang ini, yang ke depan ini nanti jangan kayak gitu lagi saudaraku ya. Selanjutnya ada lagi saya lihat ya, orang berzikir. Nah kalau ini enggak hanya di negara kita aja, di Nusantara ini, ada juga di negara lain. Zikirnya itu ada pakai kesurupan. Zikirnya teriak-teriak, kenceng-kenceng, tapi tiba-tiba dia kesurupan gitu. Ada yang bilang dia sudah dekat dengan Allah. Itu kamu belajar dengan ulama mana itu bisa kayak gitu? Kalau sudah kesurupan kayak gitu, sudah jelas jin kafir itu masuk di dalam diri kamu, bukan dia nyatu dengan Allah. Inilah ajaran-ajaran sesat ini yang begini nih, banyak nih di negara ini. Bukan hanya di negara ini, di negara luar juga ada itu. Saya lihat di Pakistan, di tempat lain, itu banyak seperti itu. Pakai kesurupan. Berzikir itu ya, saya ini menjalaninya. Saya menjalaninya bersama makhluk ciptaan Allah selain manusia. Di hati aja zikirnya, nggak usah kenceng-kenceng. Allah maha tahu kok, Allah maha mendengar. Nggak perlu kalian itu kenceng-kenceng zikirnya, itu nggak usah. Zikir itu diresapi, dihayati, dirasakan. Ini yang penting zikir itu. Di sini kalian nih dirasakan, bukan kalian kenceng-kenceng. Dirasakan tuh semakin berasa. Wah, tuh sangat luar biasa. Nikmatnya itu berbeda. Kalau kamu rasakan di sini nih dengan
lembut, dengan berbeda zikirnya dengan kalian teriak-teriak. Kamu berzikir teriak-teriak itu ya, itu jin-jin itu, iblis-iblis itu seneng. Yang teriak-teriak itu kan iblis yang biasa teriak-teriak. Kalau manusia ya yang biasa teriak-teriak itu kelakuan-kelakuan iblis itu. Selanjutnya sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang aneh di negara ini ya, tapi dianggap biasa oleh orang-orang. Istilahnya itu kayak maklum gitu, padahal sebenarnya kacau mereka itu, terutama orang-orang Syiah itu. Orang Syiah Islam nggak ini? Islam. Orang Syiah itu kan Islam. Ada yang bilang bukan Islam. Salah kamu kalau mengatakan itu bukan Islam. Mereka Islam, tapi akibat dari leluhurnya mereka tersesat. Itu yang benar. Akibat dari leluhur mereka tersesat. Ini kan orang-orang tersesat semua jadinya. Orang-orang di ujung akhir zaman ini banyak yang tersesat. Mereka nggak paham Rasulullah itu benar. Pada masanya Rasulullah sudah menyampaikan, suatu saat nanti ilmu akan hilang. Ilmu itu akan hilang. Nggak ada orang berilmu. Orang tuanya bisa ngomong doang. Sekarang kamu lihat aja sekarang, ulama-ulama sekarang. Nggak sesuai dengan perbuatan. Ini bisanya ngomong doang dia. Apa-apa yang dia sampaikan dari mana? Dari buku. Dari dia belajar, dari temennya, dari dosennya. Itu aja kan? Bukan dari sini ke sana. Coba dia dari sini ke sana. Beda saudara. Seperti itu ya. Nanti kalau kalian ada sesuatu topik yang ingin kalian ketahui, misalnya ya tentang apa aja, tentang makhluk halus. Contoh misalnya Ibu Ratu Kidul atau Ibu Nyi Roro Kidul. Nah, nanti kita bahas. Atau benarkah Jaka Tarub itu pernah menikah dengan bidadari? Apakah itu hanya dongeng? Nah, nanti kita bahas yang kayak gitu. Nanti kita bahas hal-hal seperti itu. Jadi kalian paham yang mana yang dongeng, yang mana yang benar kejadiannya. Seperti itu. Kalau kemarin saya sudah membahas tentang Nyi Roro Kidul dan Ratu Balkis. Nah, kan banyak orang yang nggak paham tentang Nyi Roro Kidul dan Ratu Balkis. Masa Ratu Balkis dibilang ibunya Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul itu umurnya lebih tua dari Ratu Balkis. Sebelum manusia ada di bumi ini, Nyi Roro Kidul itu udah ada. Dia itu kan ini jin kafir. Memang sudah ada di situ. Seperti itu. Nah, terus ada lagi yang bilang Nyi Roro Kidul masuk Islam. Nyi Roro Kidul yang mana yang kamu Islamkan? Hah? Coba saya tanya dulu. Nyi Roro Kidul itu dia sudah menunggu Dajjal keluar. Nih September ini, akhir September Dajjal keluar. Siap-siaplah kalian nanti. Ujian hidup sangat berat. Saya sampaikan ini, ujian hidup ke depan ini sangat berat. Jadi kalian ini para dukun ya, yang sok-sokan mengislamkan
Nyi Roro Kidul itu siapa yang kamu panggil, siapa yang kamu Islamkan, itu harus tahu dulu kamu. Kalau tingkatan kamu di bawah dia levelnya, nggak bakalan bisa. Prajurit-prajuritnya itu yang disuruh dia. Wahai saudaraku, sampai di sini dulu pembahasannya. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa tonton seluruhnya video-video saya yang lain, karena di situ banyak pengetahuan yang kalian dapatkan. Ini bukan video-video hujatan, tapi berdasarkan dari sini ke Allah, petunjuk Allah ya. Bahkan mereka-mereka yang sudah saya sampaikan dihinakan Allah, saya siap mendatangkan ruh mereka. Apakah betul mereka ada di dalam ruh orang-orang yang tidak soleh? Seperti itu ya, karena kan pengikutnya semua itu kan ada banyak tuh. Nah, mereka percaya dan yakin kalau kayak misalnya Abah, misalnya kayak contoh ya, Abah Guras Kumpul atau Sesiti Jenar ya, mereka percaya kalau mereka ini ada di alam ruh orang-orang soleh, padahal sebenarnya tidak ada. Padahal sebenarnya tidak ada, mereka tidak di situ gitu. Nah, saya bisa membuktikannya dengan mendatangkan ruh sejatinya. Jadi bukan jin koren, ruh sejatinya mereka ini. Nah, kalau kalian inginkan itu, kita ngumpul di Monas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.